Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, hadirin jamaah rahimakumullah. Monggo kita lanjutaken ngaos kitab Bulughul Maram saderengipun kita maos Fatihah ingkang kita hadiahaken dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor kalih kangge musannif kitab ini, pengarang kitab ini Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan yang ketiga untuk hajat kita semuanya. Semoga semua hajat-hajat kita digampangkan oleh Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu, ini kembali kepada hadis yang diceritakan, diriwayatkan oleh hadis yang lalu, yaitu Abi Hurairah. Wa anhu, dan diceritakan dari Abu Hurairah. Qala, berkata Abu Hurairah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza faragha, ketika sudah selesai min qiraatin, min qiraati ummil Quran, setelah selesai membaca Ummul Quran. Napa Ummul Quran niku? Al-Fatihah. Setelah selesai membaca Fatihah, rafa'a, ngangkat sapa Kanjeng Nabi sautahu ing suarane swantene Kanjeng Nabi. Wa qala, dan beliau berdoa amin, baca amin. Rawahu, ngriwayataken ing hadis sapa Ad-Daruqutni, Imam Daruqutni, wa hassanahu, dan mengatakan hadis ini hasan menurut Daruqutni. Wal Hakim, adapun menurut Imam Hakim, wa sahhahahu, dan mengatakan hadis ini sahih. Hadis ini menyampaikan kepada kita bahwa setelah baca Al-Fatihah waladdallin, itu Nabi mengatakan amin. Nabi itu jadi imam, mengatakan amin, sehingga imam pun itu juga sunnah mengucapkan amin setelah waladdallin. Hadis ini berhukum bahwa setelah waladdallin itu disunnahkan untuk membaca amin. Wali Abi Dawud, dan menurut Abu Dawud, wa Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi, min hadithi Wa'ilin, yang disumberkan dari hadisnya Wa'il bin Hujrin, nahwuhu, seperti itu juga, sama, hadisnya sama, ya. Yang mengatakan bahwa setelah waladdallin imam itu membaca amin. Bagaimana dengan makmum? Sama, ya. Makmum pun juga membaca amin. Sebagaimana ada riwayat yang lain, idza ammanal imamu, ketika imam itu mengucapkan amin, fa aminu, maka kalian semua disunnahkan juga membaca amin. Tidak hanya imam saja yang harus membaca amin, tetapi makmum pun juga harus membaca amin. Di dalam hadis yang lain dikatakan bahwasannya ketika amin kita itu membersamai dengan aminnya para malaikat, ya, aminnya para malaikat, maka doa-doa kita insya Allah
dikabulkan oleh Allah. Wa an Abdullah bin Abi Auf, diceritakan wa an Abdullah bin Abi Auf, saking Abdullah bin Abi Auf radhiyallahu muga-muga ngridani sapa Allah Gusti Allah anhuma, saking Abdullah dan Ibni Abi Auf. Qala, ngucap sapa Abdullah bin Abi Auf, jaa wis teka sapa rajulun, wong lanang, jaa sowan sapa rajulun wong lanang, ilan nabi maring Kanjeng Nabi, faqala mongko ngucap sapa wong lanang mau, ini setuhune ingsun, la astati'u ora iso sapa ingsun an akhudha ing yen to ngalap minal Qur'ani, an akhudha ing yen to maca sapa ingsun minal Qur'ani saking Qur'an syai'an ing suwiji-wiji. Fa'allimni mongko mulang panjenengan Kanjeng Nabi ni ing ingsun ma ing barang yujzi'u kang nyukupaken ing ma ni ing ingsun, yujzi'u kang nyukupaken apa ma ni ing ingsun minhu saking syai'an. Qala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi, subhanallah walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Al-hadis. Diceritakan di dalam hadis ini bahwa ada seorang laki-laki yang sowan datang Kanjeng Nabi, datang Kanjeng Nabi. Kemudian laki-laki ini mengatakan kepada Nabi, ya Nabi, saya ini tidak bisa membaca ayat Al-Quran, tidak bisa baca Al-Fatihah, tidak hafal dengan bacaan Fatihah. Fa'allimni ma yujzi'uni, maka ajari saya bacaan itu dianggap cukup untuk menggantikan bacaan Fatihah itu. Ya. Qala, maka Kanjeng Nabi mengatakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Al-hadis. Hadirin jamaah rahimakumullah, dari hadis ini dapat kita ketahui tentang isinya, bahwa walaupun di dalam kajian fikih Al-Fatihah itu hukumnya apa? Baca Fatihah wajib, harus dibaca. Lho Pak, wajib, tapi kok ono orang laki-laki sahabatnya Nabi yang tanya kepada Nabi, gak apal Al-Quran, gak apal Fatihah. Terus kemudian Nabi disuruh, dimintai untuk mengajari beliau, tapi tidak diajari, maka disuruh menggantikan bacaan ini. Kok gak langsung Nabi, batal kon, ini gak apal Fatihah, salah kon, ini gak baca Fatihah. Nah, ini berarti hadirin jamaah rahimakumullah, memang bacaan Fatihah itu rukun dari rukunnya sholat. Ya. Rukun dari rukunnya sholat. Tetapi manakala sudah tidak hafal sama sekali dan baru masuk Islam, orangnya baru masuk Islam, ngapal no Fatihah kan saangelan dewi ya, wangel. Terus mari ngono, kita ini mengajari orang itu, tolong sampean ajari aku sholat, gak iso sampean sholat ini Fatihah gak apal. Kira-kira dadi sholat apa mboten? Gak sida sholat. Gak sida sholat. Nggih, soalnya kula nate ngoten niku. Napa? Enten tanggi ngoten. Jadi aku diajari sholat po, ya. Nggih monggo. Kula riyen niku belajar sholat tapi pun suwe mboten sholat kula. Soalnya napa? Biyen diajari kok maca Fatihah bae, mboten saged kula. Akhirnya gempung, gak usah sholat ae. Wangel.
Salat iku cek angele. Sebenarnya kalau memang masih punya waktu untuk belajar, ya harus belajar. Harus belajar. Karena memang Fatihah itu rukun, ya. Tapi tidak boleh menyimpulkan sendiri ketika tidak bisa baca Fatihah, terus gak usah sholat aku turun ngapal kok. Ngenteni apal, ya selek buyar, ya. Selek buyar gak sholat-sholat ya. Nah, upamane wis tuwek, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, bismillahirrahmanirrahim. Muter ae ya. Apa maneh napa? Al-kafirun ya. Kalau wingi kula ditangleti. Jadi cak umpamane kula niki kan diajari kali guru kula mriku nek salat napa salat tahajud niku surat sing pertama niku surat Al-Kafirun. Surat sing kedua niku surat Qul huwallahu ahad. Kula niku nek Al-Kafirun niku bulet kula niku Al-Kafirun niku. Sampai sakniki niku kula bulet. Napa mboten angsal lah surat-surat liyane ngono. Nah, enggak apa-apa, napa ini? Jadi bertanya begitu enggak apa-apa. Jadi ada yang orang itu mencari afdolnya, mencari afdolnya. Afdolnya surat ini, afdolnya surat ini. Tetapi ya tidak pilihan satu-satunya. Jadi panjenengan bisa pakai surat apapun boleh, ya. Pakai surat apapun boleh. Jadi ini juga kalau kita lihat kajiannya Gus Baha itu ya dengan Kiai Mustamar itu ya. Itu kan begitu. Jadi kalau Kiai Mustamar itu kan kau kencang. Ngaji kudu Fatihah tepat. Kemudian kata Gus Baha itu kan mengatakan kan ada cara lain untuk tidak baca Fatihah. Kalau memang tidak hafal. Artinya kalau salah pun baca Fatihah itu masih juga ada potensi diterima, ya, ada potensi diterima. Tetapi hadirin jamaah rahimakumullah, bagi kita yang setiap hari ngaji tidak boleh pakai standar yang kedua. Ya. Harusnya standar yang pertama. Nopo Fatihah kudu benar. Tapi bagi yang tidak bisa betul, terus dicoba sampai peletoten. Alhamdulillahirabbil alamin, wis ngalamin ae. Ya gak iso, ya wis sah. Sing penting salat, sing penting salat. Nah, ini dalilnya. Ini dalilnya. Nabi tidak langsung menghukumi orang itu gak sah kon, gak hafal Fatihah kok. Fatihah itu rukun. Katakan begitu. Tidak bisa. Karena Nabi ini memang bersifat mengajari orang, mengajak orang. Akhirnya diberi alternatif lain. Panjenengan enggak hafal bacaan Fatihah, ya sudah baca ini. Subhanallah. Tapi setelah itu harus terus belajar untuk bisa baca Fatihah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-hadis. Di dalam kitab ini dikatakan al-hadis. Ini berarti hadisnya belum selesai. Ceritanya itu belum selesai. Ceritanya itu belum selesai. Terus kemudian dilanjutkan di dalam kitab Subulus Salam itu bahwa laki-laki itu kemudian bertanya lagi kepada Nabi, Nabi, seandainya saya tidak membaca itu, coba bacaan apa lagi Nabi? Terus kemudian Nabi mengajari orang itu, Allahummarhamni warzuqni wa'afini wahdini. Allahummarhamni, ya Allah rahmati kami, warzuqni, limpahkanlah kepada kami rizki, wa'afini, dan berikanlah kesehatan kepada kami, wahdini, dan berikanlah hidayah kepada kami. Terus kemudian orang itu menjawab kepada Nabi, sip, apal. Jadi orang itu memberikan isyarat jempolan, sip, saya hafal. Nabi, jadi hadirin dari yang kedua, dari lanjutan hadis ini berarti
doa itu boleh dibaca. Kalau memang tidak hafal subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwata illa billah, doa juga bisa dibaca. Allahummarhamni warzuqni wa'afini wa'fu anni wahdini wa'afini wa'fu anni, boleh. Ya. Ini kalau menurut hadis ini. Rawahu ngriwayataken hu ing hadis sapa Ahmad, Imam Ahmad, wa Abu Dawud dan Abu Dawud, wan Nasa'i dan Imam An-Nasa'i, wa sahhahahu dan milang-milang sahihu ing hadis sapa Ibnu Hibban wa Daruqutni. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Qatadah, dan diceritakan saking Abi Qatadah. Kala ngucap sapa Abi Qatadah, kana ono sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam iku yusolli salat sapa Kanjeng Nabi bina kelawan kita. Fayaqra'u mongko maca mongko mau sapa Kanjeng Nabi fid dhuhri ing dalam salat zuhur wal asri lan salat asar fir raq'atainil ulayaini ing dalam rakaat ing dalam rong rakaat awwalayaini, yang pertama membaca bi Fatihatil Kitabi dan membaca Fatihah, wa surataini dan membaca 2 surat, wa yusmi'una lan ngrungokaken Kanjeng Nabi na ing kita al ayata ing ayat ahyanan kadang-kadang, wa yutawwilunan gawe dawa sapa Kanjeng Nabi ar-raq'atal ula ing rakaat sing pertama, wa yaqra'u lan mau sapa Kanjeng Nabi fil ukhra yaini ing dalem rong rakaat sing terakhir bi Fatihatil Kitabi kelawan maca Fatihah. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatakan saking Bukhari Muslim. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi itu kalau sholat yusolli bina, sholat bersama kita. Fayaqra'u fidz zuhri dan membaca, dan Nabi membaca di dalam sholat zuhur dan sholat asar firraq'atainil ulayaini, pada waktu rakaat yang pertama dan yang kedua di Fatihatil Kitab dengan baca Fatihah, wa surataini dan 2 surat. Nah, hadis ini memberikan hukum kepada kita bahwa untuk sholat asar, sholat duhur yang 4 rakaat itu, rakaat yang pertama dan yang kedua Kanjeng Nabi itu membaca Fatihah plus surat, ya, surat-surat pendek atau surat itu pokoknya ayat-ayat selain Fatihah. Ya. Wa yusmi'una, dan bahkan Nabi itu pernah memperdengarkan kepada kami ayatan al-ayata ahyanan. Ya. Jadi Nabi itu pernah membaca surat-surat pendek itu atau surat setelah Al-Fatihah itu dibaca agak keras sehingga kita makmum itu dengar, tapi ahyanan, kadang-kadang gitu ya. Wa yutawwir raq'atal ula, dan memperpanjang bacaan ayat-ayatnya di rakaat yang pertama. Ya. Kalau kita baca di syarahnya itu memang di rakaat pertama itu harus lebih panjang daripada rakaat kedua. Dengan harapan kalau sholat subuh itu lebih panjang. Kenapa kok harus panjang? Karena subuh itu banyak orang yang lupa setelah tidur. Sehingga harapan dengan panjangnya ayat itu, orang itu bisa menangi jamaah dengan Nabi, menangi jamaah. Itu. Nah, sementara ayat yang kedua, yaitu di rakaat kedua, itu setengahnya dari ayat yang dibaca saat yang pertama, saat rakaat yang pertama, itu begitu.
Wa yaqra'u fil ukhrayaini bi Fatihatil Kitab. Nah, sementara untuk rakaat yang ketiga dan yang keempat itu Nabi hanya membaca Al-Fatihah saja. Membaca Al-Fatihah saja. Tidak membaca yang lain. Jadi seperti yang telah kita lakukan setiap hari itu. Rakaat pertama, rakaat kedua itu Fatihah dan surat, rakaat ketiga dan keempat hanya Fatihah saja. Bagaimana? Apakah boleh Pak, rakaat ketiga dan keempat kita baca surat dan ayat-ayat pendek? Boleh napa mboten? Nah, boleh napa mboten? Insyaallah benjing kita lanjutaken ya. Jadi ada apakah boleh nanti untuk ayat-ayat yang kita baca di rakaat ketiga dan empat, apakah hanya Fatihah saja? Nanti insya Allah hadis berikutnya menerangkan itu. Ya.